Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas A yang beranggotakan 6 orang, terdiri dari saya sendiri, Afifah Mujahidah Mukadim sebagai pengarah, Ahmad Amir Rusir sebagai pembahas, Afif Muhammad Tahruna sebagai penyangga, Andi Humaira Zahra sebagai interviewer pertama, Adela Ali sebagai interviewer kedua, dan yang terakhir Aisyah Puspita Dwijayanti sebagai interviewee. Selanjutnya, tema yang kami angkat yaitu perilaku catcalling dari sudut pandang korban. Selanjutnya, saya serahkan kepada para interviewer untuk menyatakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami di sini melakukan interview mengenai perilaku catcalling dari sudut pandang korban. Nah, sebelum itu izinkan kami sebagai interviewer memperkenalkan diri. Saya Humaira Zahra sebagai interviewer pertama dan rekan saya Adela Ali sebagai interviewer kedua. Dan di sini kami sudah bersama dengan kakak siapa? Aisyah Puspita Dwijayanti. Biasanya dipanggil siapa? Aisyah. Halo Aisyah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana tadi kak perjalanan di sini? Apa ada kendala atau gimana? Kalau kendala mungkin tadi sebelum sampai di tempat sini agak kena macet tadi di depan sana agak lama sampai di tempat. Oh iya, maksudnya tadi jadi bagaimana nih perasaan tak sekarang berada di mana? Rasanya sebenarnya agak deg-degan ada di sini karena pertama kalinya diwawancarai jadi agak nervous. Nah, baik, wajar sih kak. Jadi santai nih saja karena di sini kita hanya ingin ngobrol-ngobrol. Nah, saya sudah masuk ke pertanyaan tadi. Untuk pertanyaan pertama, saya mau bertanya, apa yang terjadi pada diri kakak ketika kakak pertama kali mengalami catcalling? Terus bagaimana perasaan kak waktu alami hal itu? Kalau pada saat pertama kali kena catcalling itu mungkin saya agak lupa sedikit ceritanya bagaimana jelasnya, tapi kurang lebih itu sama seperti catcalling pada umumnya yang kayak diganggu, dipanggil, bagaimana kayak sebenarnya di situ perasaanku kaget pastinya kaget karena ada orang asing yang panggil terus berisik juga karena agak mengganggu seperti itu mungkin. Oke, jadi bagaimana catcalling ini mempengaruhi kesejahteraan emosional kakak? Dan apakah itu memicu perasaan takut atau marah atau mungkin cemas? Kalau memicu perasaan marah tapi cuma sudah pasti seperti yang tadi saya bilang juga karena kaget takut karena orang yang tidak dikenal tiba-tiba panggil dan itu kadang kalau sampai berlebihan sampai bisa buat saya juga rasa marah. Bagaimana catcalling ini mempengaruhi perasaan amannya kakak saat berada di tempat umum? Pada saat berada di tempat umum karena catcalling ini mungkin saya kadang jadi was-was sedikit, apalagi kalau lihat banyak gerombolan lawan jenis kayak laki-laki, terus mungkin jadi takut untuk kayak lewat saja. Biasa kan kita sebagai cewek kalau melihat banyak cowok kan agak takut untuk lewat ke sana seperti itu mungkin. Jadi bagaimana respon kak pada saat di catcalling itu? Apakah kita ada percobaan untuk diabaikan atau mungkin memberikan respon verbal atau kita cari bantuan dari orang lain? Mungkin pada saat saya di catcalling itu respon yang pertama sudah pasti saya abaikan dulu. Nah, jadi pada saat mereka sudah mulai lagi lebih mengganggu, jadi saya di situ kasih respon mungkin non verbal secara kayak dari muka, saya kasih ekspresi marah, risih seperti itu. Jadi kalau mereka lebih ganggu lagi, baru saya kasih lagi respon verbal. Mungkin saya sampai bicara kayak kenapa, ada apa, kenapa sampai panggil-panggil terus. Terus kakak pernah nggak merasa kayak kesulitan untuk sharing ini pengalaman di catcalling sama orang lain? Kayak kenapa kakak merasa kayak agak kesulitan untuk ceritakan ini pengalaman catcallingnya kakak pernah? Mungkin kalau tentang kesulitan tidak sulit untuk bercerita, tapi lebih ke agak malas untuk ingat karena kembali lagi dirasa bagaimana rasa marahnya, bagaimana rasa kesalnya, risihnya seperti itu. Jadi kalau untuk kesulitan mungkin tidak ada. Jadi bagaimana pengalaman catcalling kak ini mempengaruhi kepercayaan diri kak dalam situasi sosial atau mungkin di tempat umum? Mungkin lebih kayak kurang percaya diri seperti apa, lebih kayak jadi takut gitu, seperti takut was-was sama berinteraksi sama orang-orang karena takut kayak mungkin orang kalau ganggu kayak gimana lebihnya gimana gitu.
bagaimana kakak atas itu perasaan atau dampak psikologis yang ditimbulkan dari pengalaman catcalling yang kakak alami? Coba bisa diulangi ya, Bu? Bagaimana kakak mengatasi perasaan atau dampak psikologis jangka panjangnya yang ditimbulkan dari pengalaman catcalling? Mungkin langkah pertama yang saya lakukan itu dengan bercerita sama orang terdekatku dulu. Kalau lebih ke meluapkan gimana perasaan di catcalling, bagaimana kesalahannya dan lain sebagainya. Tapi kalau ternyata ini catcalling mempengaruhi sisi psikologisku, mungkin saya langsung konsul ke psikolog. Jadi waktu Kak Ibu di catcalling, dari mana responnya lingkungan sekitar Kak? Responnya sebenarnya lingkungan sekitar itu abai, karena kebanyakan orang kalau lihat orang di catcalling, sejauh ini saya di catcalling tidak pernah ada yang kayak peduli, kayak sampai mundur dan lain sebagainya, lebih ke abai sebenarnya. Terus yang akhir, apa pesan yang ingin Kak Aisyah sampaikan kepada orang-orang yang mungkin tidak menyadari dampak negatif dari catcalling atau yang mungkin pernah terlibat dalam perilaku tersebut? Kalau pesan mungkin lebih ke pada saat di catcalling itu usahakan tidak usah saja respon, abaikan saja. Tapi kalau sampai di batas berlebihan, jangan pernah takut untuk menegur atau melawan sama para yang sering catcalling jadi pelaku catcalling. Saran itu jangan pernah takut untuk cerita sama melawan kalau sudah berlebihan. Baik Kak, kebetulan semua pertanyaan kami sudah terjawab. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk jawaban dan waktu yang kakak berikan kepada kami pada hari ini. Semoga Kak Aisyah sehat selalu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.